Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat atau Sumbar. Pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang, yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut. Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Ayo. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuwo ya Pak ya. Iya, Nagari Koto Tuwo. Nagari Koto Tuwo, Kecamatan Pek Koto Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari Simpang Galuga, Nagari Koto Tuwo sampai Koto Agam, Sumatera Barat. Ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini, mana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan yang cukup panjang. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuwo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh. Ketua Pemuda Nagari Limongkaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuwo. Sementara itu, kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur. Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Dikatakan oleh Liza, saat terjadi banjir bandang lahar dingin di dalam rumah, mertuanya itu juga terdapat ponakan dan juga cucunya. Sebagai informasi, ibu mertuanya bernama Umi Raisa
Kemudian ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, dan Latifa serta Gavin. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuwo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Tinggal di perantauan, Liza bersama suaminya pulang kampung dan syok saat melihat kondisi keluarganya di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, turut terdampak. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas setempat ini sudah hancur, bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Kemudian Liza bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa, serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifa, dan Gavin. Ia mengatakan bahwa sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka belum ditemukan. Entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai cara dan juga pembersihan puing serta berserakannya bangunan-bangunan runtuh ini juga sudah mulai dibersihkan satu persatu, namun belum ada tanda dari para korban. Ia cuma bisa berharap ibu mertua dan 4 keponakannya segera kembali dengan selamat. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuwo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang. Yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut. Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan
pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Ayo. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuwo ya Pak ya? Iya, Nagari Koto Tuwo, Kecamatan Mpek Koto Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari Simpang Galuga, Nagari Koto Tuwo sampai Koto Agam, Sumatera Barat. Ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini, mana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan yang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limagaum, Kecamatan Limagaum, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuwo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh. Ketua Pemuda Nagari Limagaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuwo. Sementara itu, kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur. Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Dikatakan oleh Liza, saat terjadi banjir bandang lahar dingin di dalam rumah, mertuanya itu juga terdapat ponakan dan juga cucunya. Sebagai informasi, ibu mertuanya bernama Umi Raisa, kemudian ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, dan Latifa, serta Gavin. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuwo, Kecamatan Koto Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tinggal di perantauan, Liza bersama suaminya pulang kampung dan syok saat melihat kondisi keluarganya di Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limagaum, Kecamatan Limagaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, turut terdampak.
Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas setempat ini sudah hancur, bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Kemudian Liza bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifa, dan Gavin. Ia mengatakan bahwa sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka belum ditemukan. Entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai cara dan juga pembersihan puing serta berserakannya bangunan-bangunan runtuh ini juga sudah mulai dibersihkan satu persatu, namun belum ada tanda dari para korban. Ia cuma bisa berharap ibu mertua dan 4 keponakannya segera kembali dengan selamat. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang. Yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut. Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuo ya Pak ya? Iya, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari
Simpang Galuh juga Nagari Kota Tua sampai Kota Agam Sumatera Barat ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini, mana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan yang cukup panjang. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuo Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh. Ketua Pemuda Nagari Limongkaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuo. Sementara itu, kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur. Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Dikatakan oleh Liza, saat terjadi banjir bandang lahar dingin di dalam rumah, mertuanya itu juga terdapat ponakan dan juga cucunya. Sebagai informasi, ibu mertuanya bernama Umi Raisa, kemudian ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, dan Latifah, serta Gavin. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Kota Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Tinggal di perantauan, Liza bersama suaminya pulang kampung dan syok saat melihat kondisi keluarganya di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, turut terdampak. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas setempat ini sudah hancur, bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Kemudian Liza bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa, serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifah, dan Gavin. Ia mengatakan bahwa sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka belum ditemukan. Entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai cara dan juga pembersihan puing serta berserakannya bangunan-bangunan runtuh ini juga sudah mulai dibersihkan satu persatu, namun belum ada tanda dari para korban. Ia cuma bisa berharap ibu mertua dan 4 keponakannya segera kembali dengan selamat. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Kota Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus
terjadi sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang. Yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut. Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuwo ya Pak ya? Iya, Nagari Koto Tuwo, Kecamatan Mpek Koto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari Simpang Galuga, Nagari Koto Tuwo sampai Koto Agam, Sumatera Barat. Ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini, mana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan yang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuwo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh. Ketua Pemuda Nagari Limongkaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuwo. Sementara itu, kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur.
Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Dikatakan oleh Liza, saat terjadi banjir bandang lahar dingin di dalam rumah, mertuanya itu juga terdapat ponakan dan juga cucunya. Sebagai informasi, ibu mertuanya bernama Umi Raisa. Kemudian ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, dan Latifa serta Gavin. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuwo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tinggal di perantauan, Liza bersama suaminya pulang kampung dan syok saat melihat kondisi keluarganya di Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, turut terdampak. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas setempat ini sudah hancur, bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Kemudian Liza bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa, serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifa, dan Gavin. Ia mengatakan bahwa sampai Senin 13 Mei 2024 segera pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka belum ditemukan. Entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai cara dan juga pembersihan puing serta berserakannya bangunan-bangunan runtuh ini juga sudah mulai dibersihkan satu persatu, namun belum ada tanda dari para korban. Ia cuma bisa berharap ibu mertua dan 4 keponakannya segera kembali dengan selamat. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuwo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang. Yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut.
Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuwo ya Pak ya? Iya, Nagari Koto Tuwo, Kecamatan Mpek Koto Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari Simpang Galuga, Nagari Koto Tuwo sampai Koto Agam, Sumatera Barat. Ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini, mana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan yang cukup panjang. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuwo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh. Ketua Pemuda Nagari Limongkaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuwo. Sementara itu, kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur. Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Dikatakan oleh Liza, saat terjadi banjir bandang lahar dingin di dalam rumah, mertuanya itu juga terdapat ponakan dan juga cucunya. Sebagai informasi, ibu mertuanya bernama Umi Raisa, kemudian ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, dan Latifa serta Gavin. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuwo, Kecamatan Koto Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir.
Tinggal di perantauan, Liza bersama suaminya pulang kampung dan syok saat melihat kondisi keluarganya di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limongkaum, Kecamatan Limongkaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, turut terdampak. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas setempat ini sudah hancur, bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Kemudian Liza bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifah, dan Gavin. Ia mengatakan bahwa sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka belum ditemukan. Entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai cara dan juga pembersihan puing serta berserakannya bangunan-bangunan runtuh ini juga sudah mulai dibersihkan satu persatu, namun belum ada tanda dari para korban. Ia cuma bisa berharap ibu mertua dan 4 keponakannya segera kembali dengan selamat. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang. Yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut. Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuo ya Pak ya? Iya, Nagari Koto Tuo. Nagari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam,
Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari Simpang Galuga, Nagari Koto Tuo sampai Koto Agam, Sumatera Barat. Ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini, dimana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuo, Nagari Limagaum, Kecamatan Limagaum, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh. Ketua Pemuda Nagari Limagaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuo. Sementara itu, kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur. Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Dikatakan oleh Liza, saat terjadi banjir bandang lahar dingin di dalam rumah, mertuanya itu juga terdapat ponakan dan juga cucunya. Sebagai informasi, ibu mertuanya bernama Umi Raisa, kemudian ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, dan Latifa, serta Gavin. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuo, Kecamatan Koto Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tinggal di perantauan, Liza bersama suaminya pulang kampung dan syok saat melihat kondisi keluarganya di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limagaum, Kecamatan Limagaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, turut terdampak. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas setempat ini sudah hancur, bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Kemudian Liza bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa, serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifa, dan Gavin. Ia mengatakan bahwa sampai Senin 13 Mei 2024 segera pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka belum ditemukan. Entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai cara
dan juga pembersihan puing serta berserakannya bangunan-bangunan runtuh ini juga sudah mulai dibersihkan satu persatu, namun belum ada tanda dari para korban. Ia cuma bisa berharap ibu mertua dan 4 keponakannya segera kembali dengan selamat. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang. Yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut. Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuo ya Pak ya? Iya, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari Simpang Galuja, Nagari Koto Tuo sampai Koto Agam, Sumatera Barat. Ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini, dimana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan yang cukup panjang. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuo, Nagari Limonggaung, Kecamatan Limonggaung, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh.
Ketua Pemuda Nagari Limaugaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuo. Sementara itu kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur. Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Dikatakan oleh Liza, saat terjadi banjir bandang lahar dingin di dalam rumah, mertuanya itu juga terdapat ponakan dan juga cucunya. Sebagai informasi, ibu mertuanya bernama Umi Raisa, kemudian ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, dan Latifa serta Gavin. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Tinggal di perantauan, Liza bersama suaminya pulang kampung dan syok saat melihat kondisi keluarganya di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limaugaum, Kecamatan Limaugaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, turut terdampak. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas setempat ini sudah hancur, bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur dan banyak orang yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut. Ia sempat berharap rumah mertuanya tak terdampak parah, namun semua hanya tinggal harapan. Kemudian Liza bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya setelah air surut. Saat terjadi banjir bandang di dalam rumah mertuanya itu juga terdapat ponakan dan cucunya. Ibu mertuanya bernama Umi Raisa serta ada 4 orang lain yakni Tia, Naswa, Latifa, dan Gavin. Ia mengatakan bahwa sampai Senin 13 Mei 2024 segera pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka belum ditemukan. Entah masih tertimbun di rumah atau banjir membawa mereka ke tempat lain. Ia mengatakan proses evakuasi masih terus dilakukan berbagai cara dan juga pembersihan puing serta berserakannya bangunan-bangunan runtuh ini juga sudah mulai dibersihkan satu persatu, namun belum ada tanda dari para korban. Ia cuma bisa berharap ibu mertua dan 4 keponakannya segera kembali dengan selamat. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya melaporkan dari Koto Tuo, Kecamatan Pekoto, Agam, Sumatera Barat, di mana pada pagi hari ini banjir lahar dingin masih terus terjadi, sehingga warga mengakali agar banjir ini tidak melebar kemana-mana dengan memberikan tanggul-tanggul dari material-material sisa banjir. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu 11 Mei 2024 ini terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor SAR atau Basarnas Padang sampai Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, total korban kini mencapai 43 orang.
yakni dengan rincian 19 korban di Agam, 14 orang di Tanah Datar, 8 orang di Padang Pariaman, dan 2 orang di Padang Panjang. Dari 43 korban meninggal dunia tersebut teridentifikasi 38 orang dan belum teridentifikasi ada 5 orang. Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan hal tersebut. Ia menuturkan pada hari ini sampai sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan menemukan 6 korban lagi. Adapun 2 di antaranya telah diidentifikasi oleh keluarganya. Sementara 4 korban lainnya ini belum terindikasi dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia menjelaskan korban ditemukan di 2 lokasi, yakni 5 korban di Kabupaten Tanah Datar dan 1 korban di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Abdul Malik mengatakan pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan juga terus berusaha melakukan pencarian di berbagai sektor yang telah ditentukan. Selain itu, saudara, pencarian ini dibantu Basarnas Pekanbaru yang mengirimkan 2 tim tambahan dan tim lainnya dari Basarnas Mentawai serta Jambi akan segera bergabung juga. Menurutnya, tantangan pencarian korban ini karena luasnya area yang terdampak membutuhkan lebih banyak peralatan dan sumber daya yang kompeten. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 13 Mei 2024, Tribun Network masih terus berupaya mencari perkembangan informasi lebih lanjut. Yo. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya sedang di Koto Tuwo ya Pak ya? Iya, Nagari Koto Tuwo. Nagari Koto Tuwo, Kecamatan Pek Koto Agam, Sumatera Barat. Di mana pada pagi hari ini bisa kita saksikan rumah warga yang terdampak banjir lahar dingin yang saat ini atau pagi hari ini masih dalam tahap pembersihan. Halo, selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya melaporkan dari Simpang Galuga, Nagari Koto Tuwo sampai Koto Agam, Sumatera Barat. Ini banjir lahar dingin kembali mengalir pada pagi hari ini. Mana pada pagi hari ini jalan atau arus lalu lintas menuju Padang 2 itu terjadi kemacetan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proses pencarian warga hilang akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limagaum, Kecamatan Limagaum, Tanah Datar, terus dilakukan pada Senin 13 Mei 2024. Bahkan warga menemukan bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin. Bagian tubuh diduga korban banjir lahar dingin itu ditemukan di belakang Masjid Al-Ikhlas Dusun setempat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemuda Jorong Dusun Tuwo, yakni Ofri. Dikatakan olehnya, bagian tubuh korban itu awalnya terlihat dalam tumpukan lumpur. Kemudian saat ditarik, ternyata sudah dalam kondisi tak utuh. Ketua Pemuda Nagari Limagaum Husin mengatakan sampai Senin 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban hilang ada 8 orang di Nagari Dusun Tuwo. Sementara itu, kisah pilu dialami seorang wanita bernama Liza. Ia mengaku syok melihat kondisi kampungnya saat ini yang sudah berubah bak lautan lumpur. Diketahui ia dan suaminya sudah lama berada di perantauan. Tangis Liza tak terbendung ketika ia mendapati rumah mertuanya yang terletak tepat di depan Masjid Al-Ikhlas sudah bobrok. Bahkan puing bangunan kotor dipenuhi lumpur, banyak yang bekerja membersihkan material banjir bandang tersebut mulai hari ini juga. Kemudian Liza juga bersama suaminya berusaha mencari keberadaan ibu mertuanya.